wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalam wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Abad. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke hariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, Allah pada pengajian yang hari ini, insya Allah kita akan kajian bersama Ustadz Johar yang berjudul Hikmah di Balik Musibah, yang alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita semua. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya perkenankan saya membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tahsin surah Al-Lail oleh Pak Iskandar. Yang keempat adalah acara inti pada hari ini, penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Johar Syah Cipto Kusumo dengan tema Hikmah di Balik Musibah. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, doa dipimpin oleh Ustadz. Yang ketujuh, salawat. Yang kedelapan, pengumuman. Yang kesembilan, penutup. Maka langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan surat Al-Fatihah yang dipimpin insya Allah oleh saya. Oleh saya, Mas Reza, gimana? Ya, silakan. Oke, baik. Baik, saya akan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca surat Al-Fatihah yang dipimpin oleh saya sendiri, maka langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu tahsin surah Al-Lail oleh Pak Iskandar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Lail, tapi tidak perlu pada menyalakan mikrofonnya, mendengarkan. Maka baik, langsung saja, tidak perlu berpanjang lebar. Kita masuk ke acara inti hari ini, penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Johar Syah Cipto Kusumo dengan tema Hikmah di Balik Musibah, yang alhamdulillah telah hadir di antara kita semua. Maka langsung saja, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian beriman yang dirahmati Allah. Juga pada kesempatan ini saya mengucapkan syukur yang tidak terbatas kehadirat Allah. Alhamdulillah ya.
Saya diminta untuk sharing. Jadi mungkin kalau dibilang ini apa namanya materi mungkin belum kali ya. Jadi ini lebih kepada sharing saja tentang apa-apa yang kemarin pernah saya atau dulu saya hadapi gitu. Jadi ini lebih kepada mungkin pelajaran pensikapan yang bisa saya ambil gitu. Jadi kalau misalkan mudah-mudahan bisa membawa manfaat secara umum buat kita semua, khususnya buat Bapak dan Ibu sekalian, buat saya. Jika ada manfaatnya, monggo alhamdulillah silahkan mungkin diambil. Kalau tidak mungkin saya yang malah belajar dari Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi senang sekali pertama kali ini sekalian juga mungkin dalam kapasitas saya juga sebagai keluarga Muslim Hannover, saya mengucapkan banyak terima kasih. Ini sudah bisa silaturahim lagi gitu ya. Saya senang banget bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dengan pengajian Bremen, luar biasa. Mungkin beberapa wajah saya juga sudah kenal, saya sudah pernah lihat, dan Bapak Ibu juga mungkin pernah melihat saya. Terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati Pak Is, Pak Geri, ada Ustadz Maimun. Tadi saya lihat kayaknya ada Pak Puji ya, Pak Arif, terus juga rekan-rekan sekalian, moderator, Reza, terus mungkin yang lain semua yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu sekalian, ya temanya hari ini apa ya? Makanya saya cuma ngambil ini dulu nih. Ngambil ini juga saya ambil aja begitu. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Cuman mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya apa yang terjadi sama diri saya gitu ya. Saya mohon maaf, ini saya mau coba masuk ke slide berikutnya kok nggak bisa ya. Coba. Oke. Oke. Mohon maaf ini sedikit teknis. Coba saya lihat bisa. Coba lagi ya. Oke, ini. Nah, bisa. Berikutnya. Nah, ini saya cerita dikit. Foto ini diambil waktu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Jadi ini kami sekeluarga sedang jalan-jalan. Mungkin ada yang tahu kota Hallstatt itu di Austria. Saya juga pada saat itu saya tidak pernah berpikir gitu bahwa saya akan mendapati satu kondisi yang ya yang buat saya itu sebuah pengalaman yang sangat berharga gitu, yang istilahnya pengalaman yang mengubah cara pandang saya gitu, cara pandang saya terhadap apa-apa yang menimpa diri saya gitu. Juga tentunya melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin mirip seperti itu atau bahkan jauh lebih berat lagi gitu. Ini surat yang ditulis sama anak saya. Saya lihat surat ini ketika pelan-pelan saya siuman gitu. Jadi nanti saya ceritain lagi. Ini surat ini bersama surat-surat lainnya itu ketika saya siuman, saya melihat surat-surat ini digantungkan persis di depan muka saya gitu. Jadi ketika saya lihat, loh, ini gambar ini kayaknya saya
ini siapa ya? Jadi waktu pertama saya bangun tuh saya lihat ini siapa dan ini dari mana gitu. Jadi saya masih bertanya-tanya ini yang terjadi sama saya tuh apa gitu. Jadi masih agak buram juga. Kebetulan saya kan nggak pakai kacamata, jadi saya ngeliatnya emang agak buram, cuman karena sangat dekat digantungin sama muka saya tuh dekat banget gitu. Jadi oh saya jadi bisa baca, oh ternyata ini Dava gitu ya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, dia sampai bilang nih Dava loh ini yang nulis gitu. Ini jangan stres ya gitu. Jadi kemudian cepat sembuh. Kayak saya tahu saya sakit, cuman apa selama ini kayaknya kok udah lama gitu, dan saya kehilangan apa namanya perasaan tentang waktu gitu. Sempat kehilangan perasaan tentang waktu karena banyak sekali yang menimpa saya, dan itu eh, ya macam-macam lah. Saya apa namanya dalam keadaan tidak sadar ataupun sadar, saya banyak melihat pas apa namanya melihat hal-hal yang ya saya bertanya ini sebenarnya saya lagi di mana gitu kan, sampai saya kemudian siuman bangun dan pertama kali saya lihat eh, surat ini gitu, surat ini, dan ada satu lagi surat dari anak saya yang kedua dari Syamil gitu, yang katanya Syamil, eh, kamu sehat ya, aku pengen ketemu lagi sama kamu gitu. Tapi suratnya waktu itu saya tidak ketemu gitu, jadi seperti itu. Kemudian tentu saya mikir, wah ini berarti saya emang sakit nih, saya nggak bisa membuka, nggak bisa ngerakin apa-apa gitu. Jadi badan saya kaku, bahkan untuk gerakin tangan aja itu susah gitu, berat. Nah cuman saya tahu bahwa eh, eh, ini Dava anak saya, terus kemudian keluarga itu mereka menanyakan apa namanya keadaan saya kan gitu. Jadi saya ingin foto gitu, foto foto, dan saya pengen kirim ke mereka, bilang saya nggak apa-apa gitu, tenang aja gitu, ini saya udah bangun kok, meskipun saya juga bilang begitu, tapi tangan tuh ya kaku semua sebenarnya gitu. Bahkan saya mikir, aduh ini sholatnya bagaimana, kemarin saya sholatnya tuh bagaimana, terus kan sebenarnya sholatnya kita nggak bisa bergerak. Saya kira saat ini waktu itu sampai sholat itu hanya dengan apa dengan kedipan mata gitu, karena buat tayamum aja nggak bisa juga, tangan tuh nggak bisa digerakin gitu. Jadi baru cuma mata aja. Kemudian saya bilang sama suster, tolong difotoin gitu, saya mau foto gitu, tolong dikirimkan nanti. Nah ini foto saya seperti ini. Sebenarnya ada foto lagi gitu, ini yang kemudian saya kirimkan ke ke keluarga ya. Dan setelah saya menunggu sedikit, karena foto yang pertama waktu itu seperti ini gitu. Ini foto saya yang pertama. Ini saya sudah mencoba, karena udah mencoba senyum saya. Jadi saya udah mencoba sedemikian rupa, saya senyum, saya pengen bilang nih, tapi ternyata pas lihat loh, kok jelek banget ya. Jadi udahlah ya nanti aja gitu. Saya akhirnya memutuskan udah nanti aja. Kemudian saya foto pakai yang ini. Nah, kemudian terus ya saya sedikit ini apa namanya share juga bagaimana apa kemudian saya berusaha ya sebisa mungkin yang saya bisa menggerakkan tangan, dan kemudian yang berat itu memang yang sangat berat ya, itu berdiri lagi, kemudian masuk ke kamar mandi dan sebagainya, kemudian supaya bisa bersih-bersih kan sangat berat gitu. Kemudian untuk berdiri memang sangat berat. Jadi salah satu milestone saya adalah di proses penyembuhan ya, ketika saya bangun itu ya, ketika saya bisa berdiri dan jalan. Dan itu saya khususkan, saya minta tolong ini, tolong di apa di capture, di videokan supaya bisa saya kirimkan juga gitu. Jadi foto ini dan saya lagi jalan ini saya foto, saya videokan dan saya kirim ke keluarga untuk bilang tenang aja, ini udah bisa jalan. Padahal nih menuju ke sini juga luar biasa ya. Jadi ada macam-macam lah. Ya alhamdulillah, tapi nggak sampai jatuh gitu, nggak sampai jatuh. Kalau saya putar ya, saya putar dikit nih.
minta tolong Bapak Ibu jangan, saya kayak juga nggak tahu ternyata belakangnya agak sedikit kebuka ya teman-teman, ya nggak apa-apa lah untuk ini. Ya ini latihan jalan saya waktu pertama, oh alhamdulillah udah bisa jalan gitu kan, dan ini saya kirimkan ke keluarga, mereka alhamdulillah senang, di Indonesia juga pada nanyain gimana ini gimana, ya udah ini saya kirimkan seperti ini udah bisa jalan gitu. Oh alhamdulillah gitu. Ini eh, apa ini saya sekitar bulan Juni. Jadi eh, eh, saya masuk rumah sakit itu pertengahan Maret, akhir akhir Maret, tanggal 26 Maret, April, Mei. Jadi seluruh April itu saya dikomakan. Kemudian karena koma itulah jadi eh, saya kehilangan semua kontrol terhadap terhadap apa namanya, motorik saya maupun otot dan sebagainya. Dan bahkan kalau di bulan April itu saya nggak ingat sama sekali, jadi yang ada hanya ini aja apa namanya, hanya lintasan-lintasan uh, ingatan gitu, yang ya luar biasa saya ingat semua gitu, lintasan ingatan itu yang agak sedikit kurang kurang bagus lah gitu yang ada di ingatan saya, cuman uh, membekas ya, sangat membekas. Nah kemudian ini di bulan Juni ini, jadi prosesnya emang agak panjang sampai saya bisa berdiri lagi dan jalan lagi. Nah ini sedikitnya ada video yang saya bilang, oh, ini udah lumayan lah, saya udah pakai baju, udah bajunya udah normal, dan saya minta videokan lagi untuk saya kirim. Ini alhamdulillah saya udah bisa loh jalan dan sebagainya, udah dekat normal. Nah ini kalau tadi ya yang ini masih di Hanover atau masih di MHH, eh, di stasiun normal, jadi bukan di intensive stasiun lagi. Nah kalau ini saya ada di pusat penanganan post COVID center, di nama kotanya Bad Liebhausen, Bad Liebspringer, maaf, Bad Liebspringer, itu di NRW. Ini saya puterin aja kali, saya kasih lihat dikit gitu. Ini uh, saya senang banget, dan susternya itu juga gembira banget waktu ya, kita udah sampai dua-duan lah ya ngomongnya, udah sampai kita udah agak kenal gitu ya. Dia senang sekali ngelihat saya ini dan mau gitu bisa ini jalan. uh, Ya ini saya kirimkan juga ke Indonesia, ke teman-teman, ke saudara ya. Ini di Bad Liebspring ya, ini kok pusat pusat penanganan COVID di North Rhine-Westphalia. Tuh. Nah mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian, uh, ya ini saya bilang sama dia, minta tolong juga dari belakang gitu, biar kasih lihat, oh iya, nah ini gedung ini, yang ini gedung baru, ini benar-benar baru dan masih dibangun. Kalau bapak ibu lihat nih atas, ini lagi dipersiapkan untuk lantai ke-3 dan ke-4 masih dipersiapkan tuh. Sama susternya ini. Ini bulan Juni ya, bulan Juni ini, Juni awal. Saya ngomongnya juga udah lumayan lancar. Nih ini di sini kalau kalau
dilihat ada tulisannya tuh pusat penanganan COVID gitu. Jadi semua orang di sini ya semuanya sama, mirip-mirip kayak saya waktu itu. Oke, Leslar, terima kasih gitu kan soalnya. Jadi di sini di gedung ini semuanya itu orang yang kena COVID semua, dan semuanya itu pos penanganan yang dikomakan. Jadi bedanya cuma berapa lama aja dikomainnya. Jadi kalau saya 3,5 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, jadi beda-beda gitu orang-orangnya. Yang paling apa? Yang paling muda di sini ada yang umurnya 29 tahun, jadi sportler ya, sportler, masih muda dia. Ya seperti itu juga 2 minggu. Terus apa namanya, berat badannya itu turun dari 80 kilo, saya lihat ya, itu dari 80 kilo turun jadi 50 kilo gitu. Ini turunnya sangat dahsyat gitu. Kemudian saya juga punya rekan satu ini, dia cepat, recovery-nya sangat cepat, umurnya udah mendekati 70 tahun, tapi ternyata dia mantan tentara gitu. Jadi dia tentara, jadi punya seperti reserve otot yang banyak gitu kali ya. Jadi emang sangat kuat gitu orangnya, cepat dia recovery-nya juga gitu. Ini untuk sedikit sharing. Jadi di Jerman itu begini kira-kira penanganan COVID itu. Tidak semuanya seperti ini yang saya dapatkan, terutama dalam case kasus saya. Tapi yang jelas dimulai dari pengamatan dulu, kemudian di terapi oksigen, gitu. Baru setelah terapi oksigen tidak membantu, kemudian ditambah dengan diintensifkan lagi, gitu. Setelah diintensifkan, ketika itu masih belum, diputuskan untuk diintubasi. Jadi diintubasi itu dibuat seperti pernafasan buatan gitu, atau jadi paru-parunya ditembak dengan oksigen ya. Jadi itu untuk membantu atau mengganti fungsi paru-paru ya. Jadi supaya karena paru-parunya tidak berkontraksi lagi dengan baik, jadi diintubasi, dipasang ventilator. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini saya ada bekas luka jahitan, ini ya memang dipasang ventilator di situ gitu dulunya. Nah yang terakhir, nah ini alhamdulillah saya tidak sampai di terapi ECMO, itu ketika emang udah malfunction terus, dan apa namanya, akan diputuskan. Waktu itu sebenarnya udah hampir ya, jadi saya di hari ke-35 itu udah diputuskan saya akan diterapi ECMO sebenarnya. Cuman nggak tahu bagaimana apa yang terjadi. Jadi apa namanya, dengan kuasanya Allah, fungsi paru-paru saya kembali lagi. Kemudian apa namanya, dalam 1 hari diputuskan karena fungsinya kembali lagi, dan memang waktu itu sudah negatif COVID ya. COVID-nya sudah nggak ada, tapi sebenarnya sudah masa penyembuhan. Nah, tapi malfunction ini apa namanya, paru-parunya. Di situ sempat saya diputuskan untuk ECMO, tapi alhamdulillah totalnya kayak kembali lagi gitu fungsi paru-parunya. Dan kemudian diputuskan ya udah nggak pakai ECMO dan masuk ke proses penyembuhan gitu. Nah, mungkin kesempatan ini juga saya belasungkawa ya, berkabung innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap, ini banyak saya dengar nama-nama besar di Indonesia, ustadz-ustadz maupun ulama yang antara mereka atau mungkin keluarganya atau mungkin siapa pun ya di dunia sekarang banyak yang mendapati ujian ini gitu. Wabil khusus di Indonesia juga saya dengar akhir-akhir ini juga banyak musibah ya menimpa. Tidak hanya apa namanya wabah ini aja, tapi macam-macam saya dengar kok ada aja gitu ya, kayak mungkin banjir,
Kalimantan, atau mungkin ada gempa yang susul menyusul, dan terakhir Gunung Semeru ya itu memuntahkan ininya lagi gitu, lavanya lagi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan semua baik Ustadz dan para ulama yang meninggalkan kita maupun keluarganya, beliau diberikan oleh Allah balasan yang keluarganya diberikan ketabahan, kesabaran, dan beliaunya juga diampuni segala dosanya, diterima Allah, dan dibalas segala amalnya dengan balasan yang jauh lebih baik, ditempatkan Allah di surganya insya Allah, dan dilapangkan kuburnya. Nah, yang saya bisa saya bisa bayangkan kalau Ustadz Syekh Ali Jaber kemarin, mungkin beliau sudah sampai tahap ini gitu, dan walau alam ya Allah memanggil beliau. Dan kalau saya sendiri saya juga nggak tahu kok bisa gitu. Nah saya masih diberikan kesempatan untuk hidup ya, jadi alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, dikasih hidup gitu. Nah ini saya di bulan November, jadi alhamdulillah sekarang saya bisa katakan sudah sembuh sekitar sampai 80% lah gitu. Kalau volume paru-paru saya sendiri sudah mencapai 76% dari profil orang biasa normal, dan itu sudah bisa disebut normal, karena normal itu 75% ke atas, tapi dokter masih menginginkan saya untuk mencapai minimal 80%. Tapi di literatur mereka katakan kapasitas paru-paru kalau 75% di atas profil normal itu sebenarnya sudah dikatakan sehat. Dan berikutnya tinggal bagaimana olahraga terus gitu, olahraga dan menjaga makanan tentunya, dan olahraga ya. Ini profil olahraga saya nih, ini alhamdulillah dibantu sama saudara, dikasih hadiah cross training. Ini profil saya nih, udah bisa sejam 22 kilo dan membakar 1000 kalori lebih. Jadi target saya memang minimal tuh 1 jam bisa gitu kembali olahragaan. Ya, alhamdulillah nih saya juga udah nyetir sendiri, Bapak Ibu sekalian, udah nyetir sendiri alhamdulillah. Nah, saya sedang bulan November kemarin menjenguk keponakan saya di Kota Halle. Waktu itu indeks 7 harinya masih di bawah 100, jadi masih boleh ya, dan Hannover sendiri di bawah 50. Kalau sekarang Hannover sudah 100 ke atas, masih di bawah 200, sementara Halle sudah di atas 200. Jadi kita sama-sama mendoakan lah, mudah-mudahan keadaan di Jerman ini insya Allah positif ya, maksudnya semakin menunjukkan tren yang menurun, insya Allah mudah-mudahan. Dan apa yang saya kerjakan mudah-mudahan bisa membawa manfaat ya kepada saya katakan manusia secara umumnya gitu ya. Jadi selama saya kontrol di Medical School Hannover, saya juga terus ikut berpartisipasi di penyumbangan darah maupun jadi donor darah, dan juga donor hasil pemeriksaan saya terhadap obat-obat yang saya minum maupun metode yang diambil oleh tim dokter terhadap saya, bagaimana efektivitasnya dan bagaimana itu bisa direplikasi, digunakan juga untuk penyembuhan maupun pengalaman untuk pasien-pasien lain. Terus saya berikan, dan alhamdulillah waktu bulan November ini saya mendengar memang akhir tahun lalu, tahun 2020, Jerman akan merilis ya vaksin. Kalau obat masih jauh, tapi vaksin itu sudah
lumayan dekat, dan bahkan mereka waktu itu sudah bilang akhir tahun 2020 mereka akan rilis. Sangat cepat, cuman untuk keadaan yang darurat seperti ini saya dukung. Dan alhamdulillah juga sudah merilis itu minimal vaksin dari ilmuwan Jerman, keturunan Turki ya, jadi dari Jerman itu alhamdulillah sudah merilis vaksin dengan efektivitas di atas 95%. Berikutnya kita tunggu aja, mudah-mudahan ini membawa berkah buat semua gitu di Jerman secara khusus, juga di seluruh dunia. Kita lihat, mudah-mudahan kita bisa melihat ujung dari pandemi ini gitu. Oke. Kemudian ini sekarang saya mencoba itu kan kisahnya gitu ya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya gitu, dan saya ambil hikmahnya gitu ya, itu ada beberapa poin, minimal ada 2 poin. Nah, cuman waktu itu ketika saya bangun dan saya melihat, oh ternyata saya masih hidup ya gitu, itu ternyata saya masih hidup gitu kan. Saya belum banyak ketika itu, saya belum banyak belum banyak muhasabah, atau tidak ada waktu itu istilahnya untuk mikirin nih kenapa kok bisa seperti ini gitu. Jadi waktu itu saya cuma mikir, ini terus bagaimana keluarga saya gitu kan, gimana keluarga, gimana anak-anak. Terus saya mikir tuh kemarin kalau saya nggak sadar gitu berapa lama itu, terus salatnya gimana gitu. Itu pertama itu. Tapi alhamdulillah kalau mengenai sholat, ternyata saya tidak menemukan dalil apapun yang mewajibkan sholat kalau kita nggak sadar gitu. Karena di kisah Ashabul Kahfi itu 300 tahun aja tidak ada sholat di kodok ya. Jadi karena udah nggak sadar ya, memang berarti tidak wajib lagi gitu. Nah, itu dulu gitu. Terus kemudian penyembuhan. Nah, kemudian setelah saya berhasil berdiri, kemudian berhasil keluar dari stasiun MHH ke pusat penanganan COVID. Di sana udah mulai belajar jalan. Nah, sudah mulai bisa berpikir lagi gitu. Oh, ini kenapa, dan mensikapi lagi gitu. Kok pertanyaan saya kok bisa gitu? Karena saya dengar juga ya angka kematiannya cukup tinggi gitu. Jadi rate-nya itu emang tinggi, dan saya bertanya kok bisa gitu saya gini gitu. Sampai pada suatu hari, jadi waktu saya di rumah sakit itu ada rencana kita itu pengennya ketika lebaran, itu lebaran Bapak sekalian, itu pengen sekali saya lebaran tuh pulang ke rumah, tapi kan nggak boleh, masih belum boleh. Jadi jalan tengahnya kata dokter, ya udah kalau gitu keluarga aja yang membesuk saya gitu. Saya waktu itu masih di North Rhine-Westphalia. Terus ternyata mobil tuh nggak tahu kuasanya Allah rusak gitu. Jadi perlu masuk bengkel. Nah, ternyata juga biayanya lumayan besar gitu. Perlu masuk bengkel. Terus ya udah deh, saya juga udah mulai bisa udah mulai bisa ngecek handphone dan sebagainya. Nah, ternyata loh kok nggak ada uang gitu. jadi si Mira ini ternyata ketika saya di rumah sakit memang dia itu sedekah besar-besaran. Jadi begini, saya pertanyaan yang berkecimpung itu tentu ya, saya terima banyak doa gitu kan ya. Saya tahu alhamdulillah jamaah dari berbagai kota, bahkan saya dengar juga
sampai ke Indonesia, ada yang dijamah di Jerman, tentu gitu ya. Jazakumullah khairan katsir terhadap doa-doa Bapak Ibu sekalian pada saya. Bisa jadi memang salah satu doa itu gitu ya yang membawa Allah masih memberikan kesempatan. Cuman kalau boleh saya mengambil mentadaburi gitu ya, muhasabah juga gitu. Kemudian ketika itu terjadi gitu loh, kok ini nggak ada uang sama sekali gitu. Nah kemudian saya membaca ayat ini gitu. Ini surat Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Ketika tilawah kok ketemu ayat ini gitu kan. Ini kok dibaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jadi ketika Sadaqallahul Azim. Jadi ketika dibaca tafsirnya, kemudian baca-baca hadis, kenapa kok bisa ada buat saya dapat kesempatan lagi. Kalau saya merenungi ayat ini, saya melihat dan membaca juga tafsirnya, ternyata ada gitu orang yang dia tuh meminta gitu kepada Allah gitu, memohon kalau bisa apakah mungkin sekiranya Allah berkenan menunda kematiannya dia gitu, sedikit aja lagi gitu. Supaya dia bisa sedekah dan dia akan berjanji akan termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Jadi ketika saya baca ayat ini terus saya ulang lagi, memang kan saya kan udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi memang pasti ada atau kemungkinan besar ini ada sesuatu yang pasif gitu yang terjadi yang membuat kuasanya Allah menunda kematian saya gitu. Jadi kalau ketika saya menemukan ayat ini, kemudian saya membaca juga hadis-hadis, ya bisa jadi memang amalan ini yang tentu saja mungkin juga doa-doa dari Bapak Ibu sekalian, doa-doa, Masya Allah saya mendapat berita doa-doa dari Syekh di Indonesia, ada yang minta sama Syekhnya di India, ada yang di Inggris gitu, ada yang di Malaysia gitu. Mungkin juga salah satu doa dari beliau gitu. Dan saya juga ingat saya dapat berita gitu ya dari WhatsApp saya. Jadi emang ternyata ini ya muhasabah muhasabah lah untuk saya sendiri gitu ya. Saya mengatakan kalau misalkan kita belum bisa gitu ya untuk membantu saudara-saudara kita di Filistin untuk perjuangan jihad kemerdekaan mereka gitu. Kalau belum bisa gitu membantu atau belum bisa jadi mujahid, ya minimal ya kita bantu gitu keluarganya gitu. Kita bantu juga mungkin anak-anaknya gitu. Atau kita bantu mereka secara umum, atau mungkin kita bantu orang-orang yang ditinggalkan sama mereka gitu. Itu subhanallah, mereka itu di Filistin tuh menghadapi cobaan yang mungkin saya hadapi seperti itu satu dalam beberapa tahun gitu ya. Itu mungkin mereka setiap hari kan gitu kan. Jadi emang saya pikir kalau misalnya belum bisa menjadi seperti mereka, minimal bantu gitu. Kalau belum bisa menjadi mujahid, ya udah bantu anak-anaknya, keluarganya kan gitu. Terus kalau misalkan belum bisa mendidik anak, belum bisa punya anak untuk anaknya jadi hafiz, ya udah minimal bantu dulu supaya mereka bisa jadi hafiz gitu, hafiz atau hafizoh. Nah
eh, saya menerima menerima eh, apa eh, chat gitu ya dari kita punya anak asuh gitu, itu di Gaza, itu punya anak asuh. Dia bilang eh, dia bilangnya ke saya itu Abi gitu. Ini Abi, saya nggak tahu nih kamu sakit apa gitu. Cuman saya tuh kalau kalau doa tuh saya dikabulin gitu. Jadi dia tuh sangat sangat percaya diri gitu. Jadi kalau doa tuh di apa? Saya kalau doa dikabulin. Dan apalagi kalau saya doa tuh habis khatam Quran gitu. Jadi dia tuh apa namanya, hobinya tuh menghatamkan Quran gitu. Dan dia ada di sekolah yang insya Allah sebentar lagi jadi hafizoh gitu. Nah, dia juga bersama saudara-saudaranya gitu, satu keluarga, itu yatim, bapaknya yang nggak ada gitu. Ibunya ada, masih ada, tapi bapaknya nggak ada. Nah, em, apa, dia bilang ini saya bakalan doain, dan saya doain setelah saya khatam Quran. Tenang aja, saya nggak tahu mas sakit ini apaan, tapi kalau saya doain tuh saya dikabulin gitu. Apalagi saya habis khatam Quran saya doain kan gitu. Terus saya bilang, wah ini apa jangan apa karena doanya, pokoknya yang jelas bukan saya gitu kan, karena kan saya lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu yang saya ambil pelajarannya, ketika udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, mungkin ya sodako ini akan bekerja gitu ya dengan sendirinya. Apakah apa namanya, doa dari bapak wali sekalian, atau mungkin doa dari sana, dari mana, kita nggak tahu gitu. Tapi mungkin inilah yang terjadi sama sama diri saya, sehingga ya memang masih dikasih kesempatan gitu sama Allah untuk kembali lagi. Nah, saya juga baca eh, sodakoh itu kapan yang paling utama. Jadi memang kan waktu itu ya saya lagi sakit ya. Terus kemudian memang dikeluarkan juga gitu jor-joran untuk sodakoh gitu. Keluarin semua gitu sampai habis nol gitu. Sebenarnya saya nanya-nanya, terus dia gimana ini, kan nanya terus kamu gimana, ternyata pada bikinin makanan. Jadi ternyata nih jazakallah heran kafir, ini terima kasih buat, saya terharu sekali gitu. Saya luar biasa waktu saya dengar nih, waduh ini, terus gimana ininya apa namanya, eh, kalau ditinggalin apa namanya tanpa ini, terus belanjanya gimana. Itu katanya dia orang tiap hari dikirimin makanan gitu, jadi setiap hari itu ada aja gitu setiap dan itu selama 2 bulan. Jadi selama saya di sini atau selama saya di rumah sakit, ternyata tidak sama sekali apa namanya masak aja enggak gitu. Jadi dimasakin gitu. Jadi semuanya tuh datang gitu. Waduh, saya terharu sekali. Jadi gimana saya bilang terima kasihnya gitu sama sama apa, jamaah di Hanover ini, atau sama sama umat ya. Jadi mungkin itu salah satu hikmahnya, sambil dibawa bercanda jadi saya jadi ketua KMH lagi gitu. Saya mikir-mikir, jadi ya udahlah, kemarin nggak ada yang mau atau nggak ada yang bisa jadi ketua ketua lagi KMH, yaudah saya aja deh. Saya pikir-pikir, ini saya gimana bilang terima kasihnya gitu kan sama orang-orang. Yaudah deh saya jadi ketua lagi, nggak apa deh, biarin deh nggak apa-apa, amanah tumpuk-tumpuk dulu kan, paling bikin ya, ya kan, kan masih hidup ini kan, jadi kita bawa santai aja gitu. Yang penting kan kita sehat dulu gitu kan. Nah, di mana waktu sehat ini, jadi saya juga mau mengajak Bapak Ibu sekalian juga untuk kita melatih juga gitu, melatih diri untuk sodakoh yang utama. Kenapa? Karena ternyata sodakoh yang utama itu kalau katanya Rasulullah SAW itu ada 3 syaratnya. Jadi ketika kita sehat, terus ketika kita pas, jadi takut, jadi mau apa, takut miskin, dan ketika kita lagi punya banyak angan-angan gitu. Dan kalau misalkan kita mau sodako tuh jangan ditunda gitu. Jadi gitu. Itu yang terbaik begitu. Jadi jangan ditunda-tunda, apalagi ketika kita sehat, terus kemudian kita lagi takut miskin nih gitu, terus gimana gitu. Terus kita lagi pengen lagi banyak apa namanya,
lagi banyak rencana gitu. Kalau katanya Ustadz tuh tadi pagi saya ikutin kajiannya Ustadz Ustadz Syahroni Mardani. Ini saya pinjam juga berbagai slide-nya dari beliau. Saya udah bilang ya, minta apa namanya minjem ya Ustadz, saya minta, katanya ya udah nggak apa-apa, pakai aja gitu. Ya kata beliau, sebenarnya hidup tuh kan sederhana gitu, sederhana. Yang bikin repot tuh kita gitu, yaitu dengan rencana kita dan angan-angan. Jadi sebenarnya hidup tuh santai aja, jalanin aja gitu. Semua juga udah diatur juga kan sama Allah gitu. Nah kalau pas lagi mau sedekah jangan ditunda gitu. Saya juga mikir waktu kemarin, kan saya nanya sama keluarga, terus gimana kalau misalkan ini, terus belanjanya gimana kalau misalkan nggak ada duit sama sekali, terus belanja gimana? nggak ada nggak ada yang dibelanjain, orang datang terus gitu setiap hari gitu. Masya Allah. Terus kemudian kan Ramadan juga gitu kan. Nah kemudian datang Ramadan juga waktu itu, jadi tips juga waktu itu ya dari kita atau dari ya dari saya mungkin ya, eh, gini, mengenai Ramadan itu kan eh, ada satu yang pasti itu di Ramadan. Yang satu yang pasti itu eh, eh, ada malam Lailatul Qadar. Iya, ada malam apa? Ada malam yang lebih berharga daripada 1.000 bulan. Nah, itu kan kita nggak tahu kapan, gitu. Tapi itu pasti kan ada, gitu kan. Nah, gimana caranya bisa mendapat keberkahan itu untuk apa namanya memastikan kita dapat apa dapat eh, eh, apa barokah dari situ, yang simple itu sodakoy tiap hari, tapi beneran tiap hari di Ramadan itu gitu. Jadi dipastikan sodakoh terbaik itu kan juga di apa menjelang subuh ya, menjelang subuh, karena di sana ada malaikat yang mencari-cari orang yang sodakoh, dan itu pasti malaikat itu akan me, apa membawa hajat kita. Kalau kita membawakan sodakoh saat sebelum subuh itu dengan sebuah hajat, itu malaikat itu punya punya tugas khusus itu untuk membawa itu dan memberitahukan itu kepada Allah gitu. Jadi insya Allah diijabah. Nah itu selain ada fadilah itu, kita tahu malam-malam itu ya, jadi katakanlah kalau misalkan habis habis maghrib sodakoh gitu, atau sebelum subuh kalau masih sempat bangun subuh sodakoh gitu, dan itu tiap hari. Nah yang terjadi berarti, kalaupun kita cuma bisa itikaf atau kita mengejar ya, nah, kalau itu di 10 hari terakhir, tapi dengan kita bagi ke setiap hari itu pasti ada salah satu yang dapat gitu. Ada salah satu yang dapat barokah dari Lailatul Qadar itu gitu, dari sedekah kita gitu. Nah waktu itu juga Ramadan gitu ya, itu sekalian Ramadan dan kita lewati itu dengan, ya kalau saya nggak puasa waktu itu. Jadi saya bayar puasanya baru-baru ini kemarin di bulan Desember kemarin, karena apa namanya harus minum obat juga, dan waktu itu juga masih belum bisa gitu. Tapi minimal kita sedekah. Nah kenapa apa namanya kita nggak perlu pusing-pusing, karena paradigma dari apa namanya paradigma dari harta ya. Harta itu ternyata yang kita sedekahkan atau yang kita berikan kepada Allah, itu yang kita infakkan, itu yang benar sebenarnya. Yang lainnya itu fata morgana aja gitu gitu. Karena yang kalau kita jadikan makanan itu lenyap, maaf nanti akan jadi kotoran gitu kan. Kalau kita pakai itu suatu saat juga rusak. Kalau kita punya rumah, mobil rusak, nih mobil saya akhirnya kemarin isdet bapak ibu sekalian. Akhirnya apa namanya nggak bisa jalan lagi gitu mobilnya. Tapi nggak apa-apa.
Nah, yang apa? Yang eh, sejati atau yang hakiki itu yang diinfakkan, itu yang tetap kita akan bawa sampai nanti kita selesai hidup kita di dunia ini, kira-kira gitu. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ada doa malaikat. Jadi apa? Eh, ada malaikat itu yang khusus eh, apa namanya, tugasnya itu mencari orang-orang ketika sebelum subuh, itu mencari orang-orang yang apa, sedekah. Makanya mungkin bapak ibu-ibu kalau misalkan punya hajat itu coba amalan ini juga gitu, amalan ini. Jadi sebelum subuh bapak ibu bangun, kalau mungkin kalau habis sholat malam gitu ya, terus ya memang kalau punya hajat, kalau mudah-mudahan sehat gitu, itu sedekah bisa keluarin gitu. Kalau belum bisa besar atau banyak ya nggak apa-apa kan, tergantung kita bagaimana keadaan kita kan, tapi dibiasain gitu. Jadi oh ya keluarin gitu kan, keluarin terus sambil siapa tahu kalau misalnya punya hajat apa gitu ya dibilangin aja gitu, minta sama Allah gitu, minta sama Allah, insya Allah mudah-mudahan dikabulin. Nah ini kemudian ini salah satunya, ini Rasulullah SAW bilang kalau kita apa, obatilah sakitmu dengan sedekah, gantilah hartamu dengan zakat, dan bersiaplah menghadapi cobaan dengan doa. Nah ini eh, yang membawa saya ya mengatakan eh, bisa jadi memang inilah yang waktu itu amalan yang bisa jadi itu menunda gitu, membuat Allah menunda saya masih bisa gitu untuk di sini balik lagi hadir bersama Bapak Ibu sekalian untuk bisa sharing atau mungkin bisa kerja lagi, bisa kumpul lagi sama keluarga, dan insya Allah mudah-mudahan nggak saya lewatin gitu, nggak kita lewatin untuk bisa apa bersama-sama ya untuk mengkondisikan diri latihan. Siapa tahu dikelompokkan, jadi siapa tahu ntar kalau nanti mati insya Allah nggak suul khotimah gitu. Tapi husnul khotimah insya Allah gitu. Nah ini juga terkait dengan pandemi atau mungkin terkait dengan hal-hal yang eh, baru kali ya, atau eh, apa namanya, situasi yang benar-benar baru gitu, yang atau situasi yang tidak kita kira sebelumnya gitu, itu bagaimana menyikapinya. Karena saya nggak terpikir saya bakalan kena juga gitu, karena saya waktu itu kan saya pikir kan saya paling di Eropa gitu kan, ya nggak terlalu banyak, tapi ternyata di apa namanya, di Dienstreise waktu itu ketika apa, perjalanan dinas kok ya ketemu orang Cina gitu, ketemu bisa aja gitu loh ketemu orang-orang Cina, dan kok ya bisa dapet gitu kan gitu. Maka saya bilang ya memang mungkin seperti itu. Kalau kita lihat, saya lihat bagaimana Rasulullah SAW menjalani hidupnya, wah luar biasa. Itu beliau ya memang sebaik-baik manusia ya, tapi kan manusia juga gitu, dan menjadi contoh buat kita juga. Mungkin para nabi yang lain, para sahabat itu cobaannya luar biasa, yang seperti ini itu terjadi sama beliau bahkan ketika beliau tuh belum sadar. Jadi artinya gini, saya bilang kita mesti siap sama keadaan apapun ya, kayak sekarang ini new normal kayak seperti ini ya. Tadinya kita ngisi halako, ngisi apa namanya, ngisi kajian atau ngisi ngisi apa, ngisi taklim, itu kan pengennya kan ketemu kan. Kalau offline ini gimana rasanya gitu kan, ya jadi ya mesti mesti apa, mesti eh, kita mesti apa namanya, kreatif gitu kan, kita mesti siap gitu. Dan bahkan insya Allah bahkan malah banyak positifnya gitu, banyak hikmahnya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi keadaan apapun gitu yang menghadapi kita gitu, siap aja, dan kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi dua. Jadi pertama
saya ingin sampaikan tentang sedekah, dan kedua, dalam keadaan pandemi ini ataupun mungkin kalau kita sakit atau apa ini, kita siapkan diri kita gitu, terutama mental kita gitu. Dalam kehidupan sehari-hari pun Rasulullah SAW itu juga ngajarin kepada para sahabat untuk sekali-kali tuh nyoba yang lain gitu. Jadi kalau terbiasa nih contohnya, para sahabat tuh udah terbiasa pakai sandal gitu. Nah terus Rasulullah bilang coba dong untuk sekali-kali nggak usah pakai sandal gitu. Ini kalau kita sekarang susah ya, kalau winter gini berat ya nggak pakai sandal keluar. Tapi para sahabat itu juga berat, kan di apa di padang pasir gitu, panas. Yang udah pernah ke sana ke Arab, itu panas di sana nggak pakai itu. Tapi kalau misalkan lagi jihad terus sandalnya rusak, masa terus gara-gara sandal jihadnya nggak lanjut gitu kan. Tetap lanjut itu perjalanan, tetap lanjut. Kalau apa namanya eh, kaum Quraisy itu ada ada suratnya, di ila fi Quraisy ila fi rihlat asyita ila saif. Itu secara tradisi mereka itu mereka para pedagang. Jadi Rasulullah sendiri juga kan berdagang gitu, pedagang ulung gitu, bisnismen. Kerjanya itu rihlah, kalau di sana katakan rihlah tuh dagang. Jadi dagang ke Yaman, ke Hadramaut, ke apa ke ke Syam gitu. Itu mereka dagang sana. Nah kalau lagi dagang sini terus sepatunya rusak atau terus sendalnya rusak, masa mesti pulang gitu kan, atau masa mesti diem gitu, lanjut gitu. Ini kita Rasulullah bilang, ini adalah Nabi SAW kadang-kadang menyuruh kami untuk berjalan kaki tanpa alas gitu. Kenapa ya? Buat supaya siap gitu, kalau misalkan kita ambil pelajarannya ya mesti siap. Kalau misalkan siapa tahu begini ya udah lakukan Bismillah gitu, jalanin, nggak usah terlalu nggak usah terlalu banyak cincong gitu, misalnya kira-kira gitu. Ini salah satu contoh yang Allah persiapkan gitu untuk umat Islam, untuk Rasulullah SAW dan umat Islam saat itu, yaitu di perang Badar. Karena ternyata perang Badar itu, Bapak Ibu sekalian, itu tadinya bukan dimaksudkan untuk perang gitu, bukan dimaksudkan untuk perang, tapi cuman pengen istilahnya begal ya, gitu. Bahasa Indonya begal. Jadi pengen bukan niatnya, bukan pengen terus perang lawan ini, enggak, tapi cuman pengen ngambil apa yang udah pernah diambil gitu aja gitu. Tapi terus totalnya jadi berubah. Nah, ini di surat Al-Anfal ayat 7. Wa isya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhatis syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Sadaqallahu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untuk kamu gitu. Dan kamu ingin bahwa yang tidak mempunyai kekuatan sajalah yang ingin kamu hadapi gitu. Tadinya cuma pengen ngadapin kafilah dagang itu doang, bukan pengen perang gitu. Tapi ternyata Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Jadi ternyata rencananya Allah bahkan kalau kita lihat loh kayak begini, tapi ternyata Allah untuk memiliki rencana yang lain yang lebih indah gitu, dengan ujian atau mungkin dengan cobaan yang akan kita hadapi gitu. Nah Rasulullah pun seperti itu, dari kecil itu ternyata udah yatim. Bahkan ketika beliau dalam kandungan aja itu ayahnya udah meninggal, usia 6 tahun ibunya meninggal, ibu kandungnya meninggal, usia 8 tahun kakeknya meninggal, terus kemudian dirawat sama pamannya. Beliau kemudian dalam proses pendewasaannya beliau menjadi bisnismen, beliau dagang gembala kambing, menjadi bisnismen sampai beliau jadi rasul, nabi dan rasul. Kemudian beliau ditinggal sama istrinya dan
pamannya yang melindungi beliau itu dalam satu masa gitu, sampai dalam kisah sirah kita mengenal ada namanya tahun kesedihan atau amul huzun, tahun berduka cita, karena semuanya yang beliau cintai kok meninggalkan beliau gitu. Dan kemudian setelah itu Allah menghibur beliau dengan perjalanan yang kita kenal dengan Isra Mi'raj gitu. Untuk kemudian beliau berdakwah lagi gitu dengan kekuatan penuh gitu. Tapi apa yang bisa diambil dari situ, bahwa ya emang ya udah nyandarin itu kepada Allah aja gitu. Makanya ini ada dua pesan di bahasan kita atau kita kali ini gitu ya, bahwa sedekah ya, dan terus selama kita bersedekah, selama kita invest ya, untuk apa-apa yang untuk finansial kita juga tentu, tapi untuk juga untuk akhirat kita, jangan sampai lupa bahwa sandaran yang benar-benar menjadi sandaran itu cuma Allah aja gitu. Itu aja sih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada beberapa ayat-ayat nih yang saya ambil ini karena sangat jelas ya, Allah SWT di sangat banyak ayat di Al-Quran itu selalu berpesan kepada kita ya. Wa kafa billahi alima, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasira, wa kafa billahi hasiba, wa kafa billahi waliya, wa kafa billahi wakila. Cukup aja Allah yang maha mencukupi, yang maha memberi kita kecukupan, maka cukup aja Allah gitu untuk ini alima yang tahu untuk bisa jadi saksi, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi nasira yang menolong kita, wa kafa billahi hasiba yang membalas kita, wa kafa billahi waliya yang membela kita, yang jadi wali, wa kafa billahi wakila yang menjadi wakil kita gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kita di kesempatan kali ini. Lebih atau kurangnya saya yang salah, dan semua yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini saya serahkan kembali ke moderator, mungkin kita bisa bincang-bincang juga. Kalau misalkan ada poin diskusi, mungkin saya minta tolong dikoreksi atau ditambahin. Wallahu a'lam, kita mungkin bisa diskusi. Silakan Pak Mulana. Jazakumullah khairan katsir. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Johar yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah membuat kita semua berpikir kembali atas hidup ini. Maka baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, masuk ke sesi tanya-jawab bersama Ustadz Johar. Mungkin bagi para jemaah yang memiliki pertanyaan, bisa melalui chat atau bisa langsung open mic. Silahkan. Saya persilahkan. Atau kali ada yang nambahin kali, Rifan? Gimana, Mas? Mungkin ada yang nambahin. Oh iya. Kalau nanya kayak saya yang tahu, orang nggak tahu apa-apa. Iya. Tes. Baik, Ustadz Maimun, silakan. Ya, terima kasih Mas Rifan atas kesempatan yang diberikan. Sebuah sharing pengalaman yang luar biasa yang dialami langsung oleh Ustadz Johar tentang bagaimana bergelut dengan sebuah ujian dari Allah berupa COVID, dan ini mengingatkan kita semua untuk kita berhati-hati, tetap menjaga 3M kalau di Indonesia. Kalau di sini namanya programnya AHA ya. Al-Tagmasken,
Higinis sama Abstand-halten ya. Ini menjadi pemicu dan pemacu kita sekalian juga untuk bisa dan tetap optimis. Kalau yang sakit tetap optimis seperti Ustadz Johar. Kalau yang belum sakit ya semoga kita semua bisa menjaga jarak, bisa menjaga kesehatan kita. Sebagai mungkin ini tips kali Ustadz Johar buat kita semua. Sebetulnya bagaimana sih bisa konsisten atau bisa continue istiqomah dalam menyampaikan. Halo, Kemute tadi, kemute. Ya. Bagaimana caranya agar kita istiqomah konsisten dalam menganukan infak atau bersodakoh lah. Sodakoh, infak. Kadang kita kan ada masa turun, ya kayak COVID ini banyak diantaranya yang dapat kursa arbait. Kemudian ada yang misalkan lagi bisnis lagi turun atau apa gitu, tapi tetap continue, tetap konsisten bersodako. Itu gimana cara menjaganya? Kalau dalam keadaan lapang kan sodako itu enak gitu. Tapi kalau dalam keadaan berat itu sodako itu kayaknya berat gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Itu mohon tipsnya. Iya. Sekelah. Iya, Setaimon jasa kelahiran, ini gimana nih bilangnya? Jadi gini, kan makanya tadi kita apa namanya apa namanya di surat tadi kan ya kan di surat Munafikun tadi tuh, surat Munafikun ayat 10 kalau nggak salah ya. Itu kan kita kan ada contohnya kan, itu ada contohnya dia fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Rob, sekiranya tolong apa namanya kalau bisa ditunda, gitu. Saya bisa tolong tunda kematian saya sebentar aja gitu, supaya saya bisa sedekah gitu, supaya saya bisa sedekah dan saya bisa termasuk orang-orang soleh. Nah, saya ngelihat gini, makanya pertama kalau kita udah punya niat itu jangan ditunda itu dulu kan, jangan ditunda, karena kalau nunda kan nyesel gitu. Nah, nyeselnya gimana, kan udah pernah, kita kan belum pernah gitu mati ya. Makanya kalau misalkan yang udah pernah apa namanya udah pernah istilahnya udah pernah ya deket-deket lah gitu ya. Saya sih kemarin nggak sampai mimpi yang apa namanya ini kalau dibilang bercanda gitu ngelihat surga atau apa, kayaknya nggak tahu deh, kayaknya nggak juga gitu kan. Cuman ya minimal udah sampai udah deket-deket gitu. Nah makanya jangan sampai nunggu sampai kayak orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, jadi orang lain yang bersedekah atas nama kita gitu. Jangan sampai ditungguin sampai sakit dulu gitu baru sedekah. Itu pertama. Kemudian kedua, jangan tunda. Jadi pertama jangan nungguin kalau udah sakit dulu, wah ini sakit, supaya sembuh gitu. Itu pertama, jangan tunggu sampai sakit dulu. Yang kedua, jangan nunda gitu. Jangan nunda ketika kita sehat, terus kita pengen sedekah, jangan tunda. Nah, kemudian yang ketiga, dikeluarin tuh tiap hari aja. Jadi tiap hari itu kita kayak punya program khusus kan, misalkan kita tahu tuh kita punya istilahnya kalau di rekening itu kan ada Daur of Track, ya kan? Daur of Track. Itu Daur of Track kalau kita bayar mite aja bisa tuh per bulan Daur of Track. Bener kan ya? Tapi masa buat infak nggak bisa Daur of Track gitu kan? Gitu. Jadi Daur of Track-nya keluarin gitu, bilangin kalau misalnya nggak banyak ya pelan-pelan dulu, cuman kontinuitas gitu.
Nah, kalau bisa ya udah di otomatisin aja. Misalkan kayak apa namanya infak ke nggak tahu ke KMIB misalkan atau ke apa ke pengajian di sana gitu kan. Kan pasti ada kasnya tuh. Nah, supaya nggak lupa-lupa, ya udah bilangnya panjurin aja sebulan bikin tower of truck gitu. Berapa gitu. Jadi modalnya kita borong gitu, diborong. Tuh. Jadi pas lagi ada pun ya dikeluarin, pas lagi nggak ada ya keluarin juga gitu kan. Gitu. Nah, besarnya ya terserah kita lah. Kita lihat kemampuan keinginan kita juga kan gitu. Lagi pas gimana itu kita yang paling tahu lah gitu. Gitu. Dan itu kalau tentang harta jadi dibiasain terus pakai daur of truck tips-tipsnya kali ya gitu ya. Nah terus apa namanya terus gimana kalau misalkan belum 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 kerja penghasilan juga belum gitu kan misalnya student tuh mungkin kita juga gitu ya. Sodako itu kan nggak cuma harta gitu kan, yang lain juga gitu kayak misalkan apa namanya eh, kita baik sama tetangga gitu, kita senyum ke dia itu kan juga sodako gitu. Terus kalau kita nggak bisa belum bisa apa namanya ya, tapi kalau kalau kita sharing seperti ini gitu kita sama-sama itu datang ke pengajian itu kan juga sodako gitu. Jadi sodako pakai ilmu gitu. Kalau pakai harta belum maksimal ya pakai ilmu juga gitu, pakai senyum. Jadi insya Allah sodako tuh banyak dan berbuat apa kebaikan itu sodakoh gitu gitu. Terus itu nggak melihat kita kaya atau miskin kalau kita istilahnya berbuat baik gitu dengan niatan untuk ibadah itu sodakoh juga gitu. Jadi luas banget gitu sodakoh itu gitu, nggak cuman harta aja gitu. Walau alam mungkin itu Ustaz Maimun. Walau alam mungkin kalau misalnya bisa ditambahin Ustaz Maimun silahkan. Tolong. Baik, mungkin ada lagi para jemaah yang mau bertanya atau menambahkan. Ya mungkin sedikit apa namanya komen dikit lagi ya. Nah, terutama apalagi kalau misalkan kita punya momen yang spesial kayak misalkan Ramadan tuh kemarin tuh. Itu momen spesial tuh menurut saya yang bisa kita manfaatin bener untuk latihan gitu. Karena rugi banget kalau misalkan kita Ramadan udah berkali-kali tapi nggak pernah dapat keberkahan Lailatul Qadar kan. Berarti ada yang salah gitu sama sama ini kita gitu. Dari cara kita beramal juga mungkin ada yang atau mungkin ada dari pemahaman kita gitu. Nah makanya kemarin kalau misalnya pas Ramadan tuh dibikin misalkan apa daur of truck setiap hari gitu kan di Jerman maupun di Indonesia juga kan banyak apa namanya lembaga-lembaga yang menerima apa namanya infak dan sodako kan banyak udah pakai PayPal lagi kan udah bisa juga. Nah itu bisa kita atur gitu ininya misalkan jam sekian kita mau kirim gitu itu lumayan jadi tiap hari keluarin dan dari situ itu pasti salah satu itu dapat Lailatul Qadar. Jadi ada motivasinya gitu. Jadi udah dibayar, udah balik modal tambah terus apa dapat Lailatul Qadar pula gitu di Ramadan gitu. Di salah satunya itu kan pasti tuh tambah motivasi. Jadi setelah Ramadan jadinya kalau bisa sih jangan dilepas itunya apa namanya setelah Ramadan lanjut terus jangan daur terus jangan pas Ramadan doang gitu. Ntar jadi ini hambanya Ramadan ini kan kalau ini kan bulan banyak gitu. Jadi setelah Ramadan lanjutin walau alam mungkin gitu sebenarnya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan, Ustadz Johar?
Masih di mute, Ustaz. Ya enggak sih, cuman dari saya yang jelas tadi juga udah, cuman apa saya mendoakan gitu ya, mudah-mudahan situasi ini segera berakhir, dan kalau misalkan ada di antara kita ataupun saudara kita gitu, atau teman di Indo yang sedang kena musibah atau apa gitu, mudah-mudahan Allah cepat angkat gitu ininya, dikasih pertolongan. Juga khususnya di Indo ya, sekarang kok banyak ya, banyak musibah gitu ya, apa bencana gitu ya, bala. Mudah-mudahan bukan pertanda buruk, tapi itu mudah-mudahan menjadi tanda Allah sayang sama kita gitu. Jadi kita yang kita sikapin dengan itu, mudah-mudahan itu tandanya Allah sayang sama kita, buat kita punya dapat kesempatan untuk beramal gitu. Mungkin sekarang kita masih lebih beramal lagi gitu. Gitu Mas Rifan. Oke. Mungkin saya boleh bertanya kali Mas ya, Ustaz, untuk menutup Ya boleh. sesi tanya jawab. Iya, boleh. Jadi selama yang Ustaz rasakan tuh selama 2 bulan stay di rumah sakit itu, apa Ustaz pikirannya Ustaz? Apakah kayak mungkin sudah saatnya, atau saya masih diberikan kesempatan hidup lagi gitu Ustaz? Iya, begini, waktu kan saya kan total itu 10 minggu, dan totalnya saya koma itu 3,5 minggu, totalnya di ICU 5 minggu. Nah, jadi saya mulai sadarnya itu ketika di ICU setelah 4 minggu, itu baru mulai sadar di ICU. Jadi waktu saya ngeliat baca surat itu tuh lagi di ICU tuh, itu 4 minggu setelah itu. Nah, ketika 4 minggu itu, atau ketika di ICU koma itu, ya saya nggak ngerasain apa-apa. Saya cuman mimpi-mimpi yang sangat intensif gitu. Mimpi-mimpi yang sangat intensif. Saya bisa ingat benar sih emang mimpinya itu gitu, karena sangat serem dan intensif gitu. Nah, cuman setelah bangun sadar itu, ya alhamdulillah saya nggak punya perasaan atau negatif thinking itu terhadap Allah gitu. Yang saya cuman pikirin adalah bagaimana saya bisa cepat sehat sampai ke rumah, kumpul lagi gitu, dan nggak jadi beban pikiran gitu. Ya, yang jelas saya kepikir terus gimana sholat gitu kan, terus gimana puasa gitu, jelas itu terpikir. Nah, tapi lebih dari itu, gimana saya bisa nggak jadi beban untuk keluarga gitu. Jadi saya harus kembali lagi, saya harus bisa balik lagi untuk ibadah lagi gitu. Jadi nah, baru setelah itu kemudian saya berpikir gimana, apa yang bisa saya ambil pelajarannya, hikmahnya gitu, yang bisa saya bawa untuk saya hidup berikutnya gitu. Saya katakan hidup berikutnya, karena saya bilang ini memang emang saya kayaknya udah setengah-setengah, udah di alam lain gitu. Jadi emang ya gitu lah, udah hampir aja gitu Mas Rifan gitu kan. Nah, yang saya rasain alhamdulillah nggak ada sedih atau negatif thinking kepada Allah, alhamdulillah nggak ada gitu. Negatif thinking terhadap Allah alhamdulillah nggak ada. Yang ada hanya saya optimis bisa balik lagi, dan keluarga juga kalau misalkan pun ternyata ditinggal, saya yakin mereka juga bisa gitu untuk 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 terus survive. Ya, kata kuncinya survive loh. Itu yang saya pikir, gimana saya bisa survive gitu. Karena kalau saya dibilang itu survivor, ya
bener sih, mungkin itu kali ya. Itu kali. Saya beri gimana saya mesti survive dan balik lagi, seperti itu yang ada di benak saya. Mungkin seperti survivor cancer di Indonesia mungkin kali Ustadz ya. Iya, mungkin seperti itu. Dan ternyata juga proses penyembuhannya nggak secepat yang saya inginkan juga gitu. Cuman ya udahlah, saya nikmatin aja. Saya pikir dalam waktu sebulan saya udah bisa jalan atau apa. Enggak juga gitu. Jadi lama itu sampai saya bisa ya milestone-nya ya saya bisa ke kamar mandi sendiri, itu luar biasa Mas Rifan. Bisa ke kamar mandi sendiri, bisa mandi lagi sendiri, bisa berbersih ya, bisa wudhu, itu milestone ya. Kemudian bisa berdiri lagi, jalan, itu milestone juga. Terus milestone-nya lagi udah bisa olahraga gitu, gerak gitu kan, untuk bisa nambah ini. Dan saya pikir ini mulut saya waktu itu bukanya cuman 3 cm. Jadi saya makannya bukan bukan saya masukin apa namanya, bukan membuka mulut masukin makanan ke mulut, bukan, saya makannya disumpel-sumpelin gitu misalnya gitu. Nah itu juga perjuangan juga untuk bisa kembali lagi gitu, jadi didongkrak-dongkrak dan sebagainya gitu. Nah, jadi penuh dengan istilahnya fight lah, perjuangan gitu, perjuangan gitu. Nah balik lagi bisa bicara lagi dengan seksama gitu, bisa bicara, bisa bergerak, bisa ini. Dan itu pun ternyata nggak secepat yang saya pikir gitu. Oh, ternyata dalam 2 bulan juga belum balik lagi volume paru-paru. Mereka ada yang bilang 3 bulan lah, ternyata terus setahun lah. Jadi ya udah saya jalanin aja lah gitu kan gitu. Nah sampai sekarang juga ini volume tanamnya paru-paru belum balik 100%, masih 76%. Tapi terus insya Allah apa namanya, olahraga terus insya dengan doa untuk semua. Baik Ustadz, terima kasih atas jawab pertanyaan saya. Baik, alhamdulillah sesi tanya jawab sudah selesai. Langsung saja, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pengajian pada hari ini, yaitu selanjutnya acaranya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz langsung. Silakan Ustadz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan dulu sejenak mata kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.